Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Produk Apple yang akan saya bandingkan yaitu Apple iPhone 11 Pro versus Apple 12 Pro. Baik, yang pertama dari sisi desain. Ya, dari sisi desain, iPhone 11 Pro ini mempunyai berat 188 gram. Sedangkan iPhone 12 Pro mempunyai berat 189 gram. Nah, kami menganggap berat yang lebih rendah lebih baik dikarenakan perangkat yang lebih ringan lebih nyaman dibawa, betul? Nah, pasti teman-teman lebih suka dong yang ringan-ringan. Nah, tapi di antara Apple 11 Pro dan Apple 12 Pro ini hanya selisih 1 gram saja. Lebih ringan Apple 11 Pro 1 gram dibandingkan Apple 12 Pro. Nah, kemudian kalau teman-teman lebih suka yang ringan tapi nggak terlalu signifikan, pilih mana? 11 Pro atau 12 Pro? Itu dari sisi berat. Kemudian dari sisi ketebalan ya teman-teman. Ketebalan dari iPhone 11 Pro adalah 8,1 mm. Sedangkan dari iPhone 12 Pro mempunyai ketebalan 7,4 mm. Nah, kami menganggap yang lebih tipis ini lebih baik karena membuat produk tampak lebih kompak dan mudah dibawa. Ketipisan ini adalah fitur yang disorot oleh banyak pabrik perangkat seluler, tapi ini penting untuk berbagai macam produk. Nah, agak sedikit lebih tebal iPhone 11 Pro daripada iPhone 12 Pro. Baik, ini adalah dari sisi ketebalan. Kemudian kita akan beralih ke lebar. Lebaran mana iPhone 11 Pro dan iPhone 12 Pro? iPhone 11 Pro mempunyai kelebaran 71,4 mm, sedangkan iPhone 12 Pro mempunyai ketebalan 71,5 mm. Selisihnya hampir 0,1 mm, sama seperti beratnya tadi selisih 1 gram, sekarang lebarnya juga selisih 0,1 mm. Nah, kemudian dari sisi ketinggian ya teman-teman, tinggi dari atas sampai bawah untuk iPhone 11 Pro tingginya 144 mm, sedangkan dari iPhone 12 Pro mempunyai tinggi 146,7 mm. Artinya lebih sedikit tinggi iPhone 12 Pro jika ditaruh di saku, kurang lebih 2,7 mm selisihnya ya teman-teman ya. Lebih tinggi iPhone 12 Pro. Jadi kalau misalnya teman-teman ditaruh di saku akan lebih menonjol sedikit saja iPhone 12 Pro dibandingkan iPhone 11 Pro. Teman-teman pilih yang mana? Nyaman yang mana? Silahkan dipertimbangkan. Kemudian untuk anti debu dan anti air, dua-duanya sama-sama memiliki anti debu dan anti air ya teman-teman ya. Namun anti debu dan anti air ini kita lihat dari perangkat ketahanannya. Jadi perangkat tahan air dapat menahan penetrasi air seperti jet air kuat, tetapi tidak ditenggelamkan dalam air. Jadi kalau kita berenang pasti iPhone kita akan mati. Tapi kalau sekedar misalnya kita wudhu ataupun kita di toilet kena percikan dari air wastafel, itu tidak mempengaruhi kinerja dari iPhone 11 Pro dan iPhone 12 Pro. Jadi dari sisi anti debu dan tahan air, dua-duanya sama-sama anti debu dan tahan air. Oke, kemudian kita akan melihat dari sisi kerapatan pixel ya. Dari sisi kerapatan pixel, iPhone 11 Pro 458 ppi, sedangkan iPhone 12 Pro 460 ppi. Jadi kerapatan pixel adalah ukuran resolusi layar dinyatakan dengan jumlah pixel per inci ppi tadi pada layar. Jadi kerapatan pixel lebih tinggi berarti gambar yang ditampilkan di layar nampak lebih tajam dan lebih jernih. Tadi kerapatan pixel iPhone 11 Pro 458, sedangkan iPhone 12 Pro 460. Maka tampilan dari iPhone 12 Pro akan tampak tajam dan lebih jernih dibandingkan iPhone 11 Pro. Kemudian kita akan berlanjut ke ukuran layar.
Ukuran layar dari iPhone 11 Pro 5,8 inci. Kemudian dari iPhone 12 Pro adalah 6,1 inci. Semakin besar ukuran layar maka semakin baik pengalaman pengguna. Tapi kembali lagi teman-teman, selera ya. Teman-teman lebih suka layarnya agak lebar ataupun layarnya kecil. Nah, kalau ingin layarnya lebar, teman-teman pilih iPhone 12 Pro. Tapi kalau agak lebih kecil sedikit, teman-teman silahkan memilih ukuran iPhone 11 Pro. Jadi kalau tadi dari ketinggian dan layar, kalau iPhone 12 Pro ini tinggi dan besar. Kalau iPhone 11 Pro ini pendek dan tidak begitu lebar ya teman-teman ya. Selera teman-teman, saya kembalikan lagi. Untuk RAM di iPhone 11 Pro adalah 4 GB, kemudian di iPhone 12 Pro adalah 6 GB. Jadi RAM itu adalah bentuk memori yang digunakan untuk menyimpan data pekerjaan. Jadi semakin besar RAM, semakin banyak kapasitas memori yang dihasilkan oleh HP tersebut. Jadi di dalam ini iPhone 12 Pro memiliki kapasitas 6 GB, sedikit lebih unggul daripada rekannya iPhone 11 Pro hanya 4 GB. Kemudian untuk kecepatan CPU-nya teman-teman. Untuk kecepatan CPU iPhone 11 Pro ini mempunyai chipset Apple A13 Bionic. Sedangkan untuk iPhone 12 Pro memiliki chipset Apple A14 Bionic. Jadi terdapat satu generasi perbedaannya teman-teman. Untuk iPhone 12 Pro ini agak sedikit lebih unggul di chipset ya. Nah itu saja teman-teman tentang perbandingan antara iPhone 11 Pro dan iPhone 12 Pro. Lebih pilih mana, iPhone 11 atau 12? Kalau saya dari sisi user, saya lebih baik memilih iPhone 11 Pro dengan ketahanan baterai yang agak cukup besar. Oke, selisihnya lumayan lah 1000 lebih. Gitu aja, kita akan berjumpa di versus selanjutnya. Sehat selalu.